Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita. Hidayah petunjuk dan hidayah taufik untuk meniti jalan kebenaran, untuk hidup di atas agama Islam yang Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Kalau bukan karena karunia Allah, maka kita tidak akan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya dan mematikan kita di atas la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang indah. Bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Beliau berada di atas Firdaus. Beliau alaihi salatu wassalam sejatinya rindu ingin melihat kita. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam berada di Baqi bersama para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Wadidtu anna ra'ayna ikhwanana." Aku ingin kita ini udah melihat saudara-saudara kita. Kemudian para sahabat heran dengan apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mereka bertanya, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun yang masuk kategori saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Ahibati fillah. Mereka yang hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sejatinya khawatir tidak lagi berjumpa dengan Nabi. Dibaca tatkala kita bertasyahud. Dan kita juga mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan sebuah hadis. Dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, innaka
la ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa ahabbu ilayya min ahli. Engkau lebih aku cintai daripada keluargaku. Wa ahabbu ilayya min waladi. Dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. Wa inni la akunu fil bait fa'adhkuruk. Aku tuh terkadang berada di rumahku. Kemudian aku mengingatmu. Fama asbir hatta atiyaka fa'andur ilaik. Aku gak sabar, gak tahan aku. Ketika aku ingat engkau, aku gak tahan. Aku langsung beranjak dari rumahku, mendatangimu demi untuk melihat kepada dirimu. Wa idza dzakartu mauti wa mautak. Apabila aku mengingat kematianku dan kematianmu. Araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku tahu kalau engkau masuk surga, engkau akan diangkat ke derajat yang tinggi bersama para nabi. Wa in dakhaltu jannah khasyitu alla ara. Dan jikalau aku masuk surga, aku takut aku tidak dapat melihatmu kembali. Subhanallah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menjawab apa yang dikatakan oleh orang ini. Sehingga turunlah firman Allah di surat An-Nisa ayat 69-70. Apa isi firman Allah ini? Nah, silahkan dibaca. Nah, tafadhal. Ana belum dengar suara ya. Nah, belum terdengar suara. Atau Ana yang akan membacakan? Masih connect nggak? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Tadinya putus Ustaz. Baru sekarang nih connect lagi Ustaz. Baik. Baik, tafadhali dibaca surat An-Nisa ayat 69-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kalau bicara sebaik-baiknya teman, tentu mereka adalah sebaik-baiknya kawan. Insya Allah
siapapun di antara kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak melanggar aturan-aturan Allah, dia akan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang yang saleh. Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra menyebutkan tentang Ummu Umarah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu ta'ala anha, bahwa dia pernah berkata untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha an nurafiqaka fil jannah." Mintakan kepada Allah agar kami dapat menjadi teman-temanmu di surga. Faqala Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Lalu disebutkan dalam riwayat ini bahwa Nabi berkata, "Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di surga." Lalu kata Ummu Umarah, "Ma ubali ma asabani minat dunya." Setelah doa itu, aku gak peduli apapun yang menimpaku dalam urusan dunia ini. Ahibati fillah, kita perlu kenal dengan Ummu Umarah ini. Yang dia dalam riwayat tadi disebutkan minta didoakan agar dapat mendampingi, menjadi temannya Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa dia sebenarnya? Karena pernah ada kejadian seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, bagaimana dia meminta kepada Nabi SAW agar dia dapat menjadi teman Nabi di surga. Rabi'ah ini anak-anak ya. Dia suatu hari melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ceritanya Rabi'ah. Kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajati. Pernah suatu malam aku bermalam dengan Nabi SAW. Lalu beliau bangun, aku bawakan air wudhunya, keperluan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertanya kepada aku, "Sal, mintalah engkau." Engkau minta apa? Kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu agar aku bisa menjadi temanmu di surga. Apa kata Nabi SAW? Awa ghaira dhalik. Yang lainnya. Qultu huwa dhak. Nggak ada ya Rasulullah, itu yang aku minta. Lalu kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku atas dirimu dengan banyak-banyak salat. Rawahu Muslim. Ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kita lihat nih ya, orang itu memang kepingin berteman, kepingin dekat dengan orang-orang. Masya Allah. Tunggu anakku. Kepingin dekat sama orang-orang yang dia cintai. Makanya kenapa kalau kita ngelihat public figure, artis-artis ya, pemain bola atau apapun, ketika datang itu banyak yang mendekat. Karena bahkan ingin hidup bersama dia. Ingin duduk bersama dia, ingin makan sama dia. Kita pernah nggak berdoa minta sama Allah supaya kita bisa berdekatan dengan Nabi alaihissalatu wassalam? Ya tentunya doa ini nggak dibikin-bikin. Doa ini muncul dari cinta. Bagaimana di riwayat Ibn Sa'ad tadi,
Walaupun memang riwayat ini diperselisihkan oleh sebagian ulama, tapi riwayat sirah nabawiyah, yusta'nas bihi ya. Karena memang kita bentar lagi akan melihat perjuangan Ummu Umarah. Siapa perempuan ini yang minta agar dia dapat mendampingi Nabi SAW di surga? Nama perempuan ini adalah Nusaybah bintu Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabdhul. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Lalu kata Imam Zahabi tentang Ummu Umarah Al-Fadilah Al-Mujahidah, dia adalah perempuan yang mulia, seorang wanita pejuang. Dia wanita pejuang, punya anak-anak pejuang, punya suami juga pejuang. Jadi dia dari keluarga yang penuh dengan perjuangan. Karena akhuha Abdullah bin Ka'ab al-Mazini minal Badriyin. Saudaranya yang namanya Abdullah bin Ka'ab termasuk dari yang ikut perang Badar. Dan saudaranya yang namanya Abdullah bin Ka'ab ini minal Bakain, termasuk orang-orang yang menangis. Kenapa menangis? Jadi ada 7 sahabat yang ketika perang Tabuk, mereka ini gak punya kendaraan, ingin ikut berjihad. Lalu Nabi SAW menolak mereka. Mereka masuk, 1 dari 2 wanita yang menghadiri Bai'atul Aqabah. Jadi sebelum hijrahnya Nabi SAW, dia udah bai'at sama Nabi SAW. Dia berangkat dari Madinah menuju ke Mekah ketika musim haji bersama 70 laki-laki pada waktu itu. Dia bersama suaminya. Setelah selesai Nabi SAW membaiat para laki-laki, suaminya Ummu Umarah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada 2 perempuan yang ikut bersama kami. Dia ingin membaiatmu." Kata Nabi SAW, "Qad baya'tukuma." Aku sudah baiat kalian. Sesuai dengan yang aku baiat para laki-laki. Nabi tidak menyalami mereka. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Al-Isabah, Nabi SAW mengatakan, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Itu Nabi SAW. Sekarang maka kita lihat orang-orang kadang kala ya mengaku sebagai orang yang berilmu, orang bertakwa kepada Allah, tapi dia masih berjabatan dengan wanita-wanita. Nabi tidak. Padahal yang disalaman ini seorang wanita yang salehah, tapi beliau mengatakan, "Inilah usafihun nisa." Ahibati fillah, kata Imam Zahabi tentang Ummu Umarah ini, yang dia didoakan agar menjadi teman-teman Nabi SAW di surga, yang tentunya ini memerlukan perjuangan. Ummu Umarah ini hadir ketika perang Uhud, hadir ketika Hudaybiyah, hadir ketika perang Hunain, dan setelah meninggalnya Rasul SAW, dia hadir ketika perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa fa'alat al-afa'il, dan dia telah berbuat banyak. Ahibati fillah, Ummu Umarah pernah datang kepada Nabi SAW ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ara kulla syai'in illa lirrijal." Aku melihat semuanya kok buat kaum laki-laki gitu loh.
Semuanya dalam Al-Quran seakan-akan semuanya buat kaum laki-laki. Ma'aron nisa yudhkarna fi syai'. Aku nggak ngelihat perempuan-perempuan disebutin gitu loh. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. subhanallah jemaah. Jadi Ummu Umarah yang minta untuk menjadi teman Nabi SAW di surga, dia bukan sosok wanita yang gak mau beramal. Cuma dia heran kok ngelihat semuanya seakan-akan untuk kaum laki-laki gitu. Padahal sejatinya enggak, ketika Allah mengatakan laki dan wanita mereka sama dalam kewajiban beribadah kepada Allah dan dalam pahala yang akan diberikan kepada mereka. Bukan hanya untuk kaum laki-laki. Walaupun ada hukum-hukum yang khusus buat kaum laki-laki umpamanya. Seperti sholat Jumat, sholat berjamaah, berjihad di jalan Allah. Itu khusus buat kaum laki-laki. Diwajibkan atas mereka. Adapun bagi wanita tidak. Maka disebutkan muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, qanitin, qanitat, sadiqin, sadiqat, sabirin, sabirat, khashi'in, khashi'at, mutasaddiqin, mutasaddiqat, saimin, saimat, hafidhin furujahum wal hafidhat, dzakirin, dzakirat. Subhanallah. Mereka disediakan bagi mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Kembali kepada cerita Ummu Umarah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika perang Uhud, dia hadir jemaah. Membawa air untuk diberikan kepada sahabat-sahabat yang mungkin kehausan. Dia juga membawa kain yang disobek-sobek ya, atau kain yang digunakan untuk membalut. Seperti mungkin sekarang ada perban ya. Dan subhanallah, di awal peperangan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam di perang Uhud itu. Tapi kondisi berubah. Tatkala sebagian sahabat yang ada di gunung Uhud, yang ada di gunung pemanah,
Jabal Pemanah itu atau Bukit Pemanah, mereka turun. Sehingga akhirnya umat Islam diserang jamaah. Rasulullah SAW terjatuh di dalam lubang. Bagaimana datang Ibn Qami'ah hendak menyerang Nabi SAW. Dan Ummu Umarah berusaha untuk menghalangi. Bahkan disebutkan Ummu Umarah ditebas oleh Ibn Qami'ah di bagian ketiaknya. Kelelahan, mengobatin yang luka di antara mereka. Sempat Ummu Umarah melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrikin. Ahibati fillah, itu ketika perang Uhud. Dia terluka. Radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian bagaimana dia punya anak ikut berperang ya. Dan doa yang tadi disebutkan. Ya Allah jadikan mereka teman-temanku di surga ini. Ini riwayat ini. Kejadiannya ketika perang Uhud. Disebutkan oleh beberapa sejarawan dalam buku perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika perang Uhud dia hadir bersama suaminya. Didampingi oleh suaminya Ghaziyah bin Amr. Dan bersama kedua putranya. Dan dia mengalami banyak luka ketika perang Uhud itu. Ahibati fillah. Dia punya anak yang namanya Abdullah bin Zaid dan Habib ibn Zaid. Yang nanti akan menyebabkan Ummu Amarah ikut ketika perang Yamamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim Habib ibn Zaid, anaknya Ummu Amarah ini, untuk mengajak Musailamah al-Kadzab, Musailamah yang mengaku sebagai nabi, agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia datang menjumpai Musailamah al-Kadzab membawa surat Nabi alaihi salatu wassalam, ditanya sama Musailamah al-Kadzab, Habib ini, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW? Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala Habib, na'am. Kalau ditanya sama Musailamah al-Kadzab, atashhadu anni Rasulullah? Apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Qala ana la asma, aku enggak dengar, kata dia. Kata Habib, aku enggak dengar. Diulangin lagi sama Musailamah al-Kadzab. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Kata Habib, na'am. Tanya lagi. Atashhadu anni Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Ini kata Musailamah. Apa kata Habib? Ana la asma, aku enggak dengar. Aku tuli, aku enggak dengar. Berulang kali. Akhirnya marah Musailamah al-Kadzab. Habib bin Zaid ini, putranya Ummu Umarah, dipotong-potong, dimutilasi siapa? Oleh siapa? Oleh Musailamah al-Kadzab. Supaya kita tahu ketika seorang ingin menjadi teman Nabi alaihi salatu wassalam, ingin masuk surga bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dia harus berjuang. Bagaimana sikap Ummu Umarah ketika mendapatkan berita kematian putranya? Dia bersabar, jemaah. Anaknya satu yang namanya Abdullah bin Zaid ini nanti mendampingi ibunya berangkat ke Yamamah ketika perang. Subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Ketika berangkat Ummu Umarah,
ke Yamamah. Ummu Umarah bercerita ya, bagaimana peristiwa perang perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab ini, di mana para sahabat terdesak dan banyak yang terbunuh pada waktu itu. Simak ibn Harb kemudian dilemparkan menuju ke dalam benteng mereka. Lalu dia berperang di dalam dan berhasil membukakan pintu sehingga para sahabat masuk. Ummu Umarah ini mencari Musailamah Al-Kadzdzab yang membunuh anaknya Habib. Dia cari. Ketika dia cari, kelihatan sama Musailamah Al-Kadzdzab. Maka dia ketika mendekat ke sana, ada salah satu pengikut Musailamah Al-Kadzdzab yang mengetahui hal itu, maka dia mendatangi Ummu Umarah dan menebas tangan Ummu Umarah. Maka nggak bisa dia mendekati Musailamah Al-Kadzdzab. Dapat beberapa waktu, beberapa saat kemudian, Ummu Umarah mendatangi Musailamah Al-Kadzdzab dan didapati Musailamah sudah mati, sudah tewas. Kelihatan sama anaknya Abdullah. Siapa yang bunuh Musailamah Al-Kadzdzab? Engkau. Kata anaknya, iya. Masya Allah. Maka Musailamah yang membunuh kakaknya Habib dibunuh oleh adiknya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah. Ketika perang Uhud, ketika cerita perang Uhud ya, kembali kepada cerita perang Uhud. Yang jelas perang Yamamah selesai, anaknya Abdullah tewas dalam perang itu setelah dia membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan Ummu Umarah akhirnya hidup dengan tangannya yang terputus ya, sampai meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika perang Uhud ya, cerita bagaimana peran Ummu Umarah di perang Uhud ini disebutkan. Ummu Umarah mengatakan, ra'aituni wan kasyafan nas an Rasulullah SAW. Aku melihat diriku ketika perang Uhud itu orang-orang pada bubar dari Nabi SAW. Karena memang kondisinya benar-benar menakutkan jemaah. Umat Islam itu sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang, tahu-tahu diserang dari belakang. Ketika diserang dari belakang oleh pasukan berkuda, morat-marit para sahabat, bahkan ada yang kabur masuk ke kota Madinah. Lari mereka. Kemudian orang-orang musyrikin yang sejatinya mereka sudah meninggalkan medan perang, ketika depan dalam kondisi mereka gak siap, akhirnya bubar itu pasukan umat Islam. Maka di sini diceritakan Ummu Umarah, dia melihat orang-orang menyingkir atau menjauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jumlah mereka kata Ummu Umarah gak sampai 10. Aku bersama kedua putraku dan suamiku berada di depan Nabi SAW. Ia berusaha untuk melindungi Rasul SAW. Dan orang-orang benar-benar kewalahan ketika itu jemaah. Kemudian Nabi melihatku, aku gak bawa tameng ya. Dan beliau melihat ada seorang yang lari dari medan perang itu jemaah dengan tamengnya, maka dikatakan kepada dia, alqi tursak ila man yuqatil, lemparkan tamengmu kepada orang yang mau berperang gitu. Maka dilemparkan dan kata Ummu Umarah, aku ambil. Dari situ aku bisa melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kata Ummu Umarah, yang membuat kita kocar-kacir itu adalah pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Kalau mereka jalan kaki mungkin ya kita tahulah pasukan berkuda dengan pejalan kaki.
Gak sama gitu ya. Kemudian ada seorang yang naik kuda. Ini ceritanya tadi Ibn Qami'ah ya. Dia memukulku. Kemudian aku bisa melindungi diriku dari pukulan dia. Lalu dia berpaling. Aku akhirnya berhasil memukul kaki kudanya. Dan kudanya kesakitan, lalu orang itu terpelanting dari kudanya. Di situ disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya Nabi SAW memanggil putranya Ummu Umarah. Karena ngelihat nih perempuan gitu loh. Aslinya Ummu Umarah itu asalnya bukan mau berperang. Tadi asalnya hanya sekedar bawa air untuk ngobatin orang-orang yang terluka. Tapi karena kondisi yang menyebabkan Ummu Umarah akhirnya harus berjuang juga dia. Ketika dilihat seperti itu oleh Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, Yabna Ummi Umarah, wahai putranya Ummi Umarah, ummak, ibumu. Lalu kemudian datang putraku membantu, menolongku ketika itu. Akhirnya berhasil bersama Nabi SAW menuju ke lereng gunung. Abdullah bin Zaid yang terbunuh nantinya di perang Harrah ini, di perang itu juga dia terluka. Dan dia terluka dengan darah yang mengucur keras. Kita tahu perang pada waktu itu pakai pedang, ya, pakai tombak. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah, I'sib jurhak. Engkau balut lukamu. Maka kemudian datang ibuku, ini ceritanya Ummu Umarah tadi yang dan membawa balutan ya, kain-kain tadi di pinggangnya, kemudian dia gunakan untuk mengikat lukaku. Dan Nabi SAW berhasil berdiri. Faqala inhat bunayya fadharibil qaum. Kemudian Nabi mengatakan, wahai anakku, ayo engkau bangun, engkau hadapin musuh. Beliau mengatakan, siapa yang bisa seperti perjuangan Ummu Umarah. Lalu datang orang yang memukul, melukai putrinya Ummu Umarah. Di riwayat ini disebutkan Nabi mengatakan, hadza dharibu ibnika, ini yang mukul anakmu tadi. Qalat fa'ataridu lahu. Maka Ummu Umarah akhirnya menghadapi orang ini. Tadi ceritanya dia pukul kaki kudanya, fabarak, dan enggak, yang ini kejadian lain ya, afwan. Orang ini bukan naik kuda, tapi orang ini dalam kondisi berjalan. Aku pukul kakinya ya, Masya Allah. Ini kadang kalau orang kalau berperang kan berpikir untuk memukul ke wajahnya, lehernya Ummu Umarah, memukul kakinya orang ini. Kemudian orang itu terjatuh. Dan Nabi SAW tertawa melihat Ummu Umarah melakukan itu sambil mengatakan, engkau sudah membalaskan buat anakmu radhiyallahu ta'ala anhum. Ahibati fillah. Kembali kepada doa yang disebutkan ya, bagaimana Nabi SAW mendoakan Ummu Umarah untuk menjadi teman-teman Nabi di surga. Dan kita berusaha berjuang dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi teman-teman Rasulullah SAW kelak di surga. Ahibati fillah. Ar-rajul ma'aman ahab. Awil mar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama orang yang dia cintai. Ummu Umarah melakukan semua perjuangan tadi yang kita dengar. Beberapa potongan darinya. Karena dia cinta sama Rasulullah SAW. Maka sekarang bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW? Yang pertama tentunya dengan banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Karena salawat itu tanda cinta dan menumbuhkan cinta. Hidup bersama Nabi SAW. Ketika disampaikan sunnah Nabi,
alaihi salatu wassalam bilang, aduh berat, susah sekarang untuk mengamalkannya. Engkau nggak hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mereka berjuang harus sampai mengucurkan darah. Sampai putus tangan mereka. Melihat Sumayyah ketika di kota Mekah. Bagaimana dia disiksa dan Nabi alaihi salatu wassalam hanya dapat mengatakan kepadanya, sabran ala Yasir, sabar keluarga Yasir, tempat kalian di surga. Akhirnya tewas dibunuh oleh Abu Jahal, ditusuk kemaluannya dengan tombak. Kita nggak perlu lagi seperti itu. Kita tinggal mengamalkan agamanya, mengamalkan ajarannya, mengamalkan sunnahnya. Dan insya Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Maka berusaha untuk mencintai Nabi alaihissalam, mempelajari perjalanan hidup beliau, dan menghidupkan sunnahnya. Dengan cara itu semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada pagi ini yang berkaitan dengan doa yang diberikan untuk Ummu Umarah dan keluarganya dan bagaimana perjuangan beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ana kembalikan ke teman-teman di sana. Tafadhal. Baik. Belum tersambungkan? Tahu. Naam, tafadhali. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiik wa barak. Naam. Pertanyaannya apa ya Ustaz ya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, nggak usah dipaksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari KL Ustaz. Siap. Nah, Mau bertanya Ustaz, yang Ummu Umarah bertanya kepada Rasulullah bahwa Al-Quran itu seperti ditujukan kepada laki-laki saja. Kalau surat An-Nisa itu bukan seluruhnya tentang perempuan Ustaz ya? kenapa? Yang surat An-Nisa. Iya. Nah, Jadi ketika Ummu Umarah bertanya itu surat An-Nisa belum turunkah atau bagaimana Ustaz? barakallahu fiik. Siap. Jadi kan memang surat An-Nisa ini termasuk surat Madaniyah ya. Surat yang diturunkan di kota Madinah. Kita lihat ada banyak yang berkaitan dengan pembagian waris. Yang itu turun setelah perang Uhud ya. Sedangkan kita tahu Ummu Umarah tadi perjuangan dia di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Jadi boleh jadi sebelum turunnya surat An-Nisa. Atau memang secara umum kalau dilihat ada banyak konteks-konteks dalam Al-Quran Al-Karim yang sepertinya untuk kaum laki-laki saja. Padahal sejatinya semua hukum yang turun dalam Al-Quranul Karim itu laki-laki dan perempuan include di sana. Sama sebenarnya. Hanya saja kalau ada hukum khusus buat wanita baru akan ada penjelasan. Makanya di surat khusus buat wanita baru akan ada penjelasan. Makanya di surat Al-Baqarah sendiri juga berkaitan dengan hukum perceraian ya. Hak-hak wanita umpamanya, hak-hak laki-laki dikatakan Allah SWT mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi perempuan-perempuan hak-hak setara dengan kewajiban mereka, walir rijali 'alaihinna darajah, dan bagi kaum laki-laki ada derajat lebih. Jadi boleh jadi memang ayat-ayat itu turunnya ketika sebelum pertanyaan Ummu Umarah ya radhiyallahu taala anha,
Atau kalau tidak tadi, Ummu Umarah merasa ayat-ayat itu banyak yang konteksnya dalam bahasa Arab itu mudzakkar ya. Mudzakkar untuk laki-laki. Padahal sebenarnya semua ayat itu apabila tidak ada pengkhususan, maka ayat itu termasuk perempuan. Dan kalau bicara surat Al-Ahzab ini dia turunnya tahun ke-5 Hijriah ya. Secara umum tahun itu berarti setelah perang Uhud sebenarnya, dan di situ disebutkan secara khusus ya. Secara khusus ada laki-laki, ada wanita. Untuk kaum laki-laki, contoh nih, kalau bicara ini surat yang turun di Mekah ya. Surat Al-Haqqah. Naam. Atau surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah gitu loh. Kalau dapat nikmat dia bakhil, kalau dikasih musibah dia jaza, nggak sabar. Kecuali orang-orang yang sholat. Lafat illal musallin itu lebih kepada laki-laki itu. Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang selalu sholat, laki-laki lagi seakan-akan. Kemudian walladzina hum di ayat selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang ladzina ini seakan-akan ayat ini hanya untuk laki-laki, padahal sebenarnya tidak. Namun ayat yang di surat Al-Ahzab itu memberikan penjelasan lebih gamblang bahwasanya semua ayat yang berkaitan dengan sedekah, dengan puasa, dengan sholat, dengan macam-macam dan pahala yang diberikan, itu perempuan masuk di dalamnya. Maka kemudian turun tadi yang di Al-Ahzab itu. Hadza wa Barakallahu fiik Ustaz, ini dari Wafiq Brisbane. Naam, tafadhali. Ada ritual-ritual yang sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengadakannya. Tidak pernah mengadakan untuk istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang ada Nabi SAW, rezeki beliau bagikan kepada kawan-kawannya Khadijah. Beliau juga tidak pernah mengadakan tadi peringatan haul tahunan ya untuk putri-putri beliau yang meninggal. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, nggak pernah. Bahkan para sahabat Nabi tidak pernah mengadakan acara itu untuk Nabi sendiri alaihi salatu wassalam. Apa sikap kita? Jadi kadangkala kita ini sibuk dengan peringatannya. Peringatan ini, peringatan ini, peringatan ini. Kita tuh disuruh beramal. Suruh 5 kiloan 100 aku mau bagikan ke masyarakat. Aku mau sedekah buat ibuku. Tapi untuk acara itu aku gak mau ikut. Supaya mereka tahu kita peduli sama ibu kita. Artinya kita mengamalkan yang sesuai dengan sunnah. Sebagai bukti cinta kita kepada ibu. Tapi kita tidak menjalankan amalan tadi yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Jadi tetap dan pemberiannya gak harus mengikuti acara tersebut. Sampaikan kepada mereka, aku pokoknya punya rezeki tiap bulan atau setahun 2 kali, setahun 3 kali. Yang aku lakukan, aku akan kirimkan kepada keluarga yang ada di Indonesia, yang di tempat tinggal ibu, kirimkan ke sana, minta mereka untuk membagikannya. Supaya mereka tahu bahwa ini loh yang dianjurkan. Tapi kadang-kala kita akan diklaim macam-macam, tapi intinya tetap sampaikan kepada keluarga, engkau kirim paket sembako untuk masyarakat, diniatkan sedekah buat ibu, tapi kalau ritual acara itu aku nggak ikut, minta maaf. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Dari wasahlan. Sydney ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Tafadhali. Iya, ini ada yang pernah dengar hadis Ustadz, tapi nggak tahu pastinya gitu. Intinya tentang kalau kita berkumpul bersama teman, tapi di dalam perkumpulannya tidak menyebut atau tidak membahas nama Allah, itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumil akhir. Perkumpulannya sia-sia gitu Ustadz. Apakah ini benar? Karena kita di sini ada perkumpulan rutin silaturahmi Ustadz, tapi memang nggak ada ceramah, nggak ada ngaji ya.
ya kumpul aja gitu Ustaz, makan-makan. Itu gimana ya Ustaz? Jazakallah Masya Allah. khair. Barakallahu fiik. Nah, insyaallah hadisnya sahih ya. Jadi perkumpulan yang tidak ada nama Allah disebutkan di sana. Jadi perkumpulan yang sia-sia memang. Kalau bicara kumpul yang tadi dikatakan mungkin kita ngobrol tentang urusan dunia, urusan anak-anak ini dan itu, maka setelah kumpul atau di tengah-tengah kumpul itu tetaplah kita berusaha untuk menyampaikan tentang, nggak harus manggil ustadz ceramah ya, tapi paling tidak yang disampaikan di situ hal yang bermanfaat. Setelah itu ditutup dengan kafaratul majlis. Sebagian orang ini berpikir doa kafaratul majlis ini doa selesai ceramah. Padahal sebenarnya secara bahasa kafarat al-majlis. Kafara itu penghapusan, majlis itu majlis. Kita majlis makan, ngobrol sama teman, apalagi ini yang lebih riskan. Jadi kumpul-kumpul yang tadi bukan kajian, yang lebih riskan banyak hal-hal yang sia-sia. Maka dengan kita tadi membaca doa kafaratul majlis, semoga dihapuskan kesalahan kita kalau memang ada salah omong di sana. Kemudian kalau bicara kumpul, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka kadang-kala bergurau jemaah ketika kumpul. Sampai lempar-lemparan kulitnya semangka. Mereka kadang-kadang cerita tentang masa jahiliyah mereka gimana ya pada waktu itu. Itu sebagai bentuk mereka mengingat Allah, sebenarnya dulu kita kayak gini, kayak gitu. Jadi itu boleh ini menjadi kafarat. Jadi kalau tadi ada yang sia-sia, semoga diampuni sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sunnah mencium kening pipi kanan dan pipi kiri istri sebelum berangkat kerja, Ustaz? Jazakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Ahibati fillah. Kalau bicara sunnah, ada nggak tahu ya, tapi Nabi SAW pernah berangkat sholat, beliau mencium Aisyah kemudian berangkat sholat. Ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang tidak batalnya wudhu menyentuh istri. Karena Nabi SAW mencium istrinya, kemudian beliau sholat gitu loh, nggak wudhu lagi. Maka kalau dikatakan apakah sunnah mencium istri sebelum berangkat kerja, sepertinya tidak. Tapi kembali kepada tradisi dan budaya sebenarnya. Jadi istri-istri ini bagaimana dia mengantarkan suaminya sebagai bentuk khidmat dia kepada suami sampai ke pintu ya. Ana pernah ke Jepang ya, teman di Jepang tuh pernah cerita, Ustaz di sini perempuan-perempuan di sini punya tradisi yang ajib Ustaz kata dia. Jadi kalau suaminya berangkat kerja, waktu dia menikah, jadi orang Indonesia ini nikah dengan perempuan Jepang. Ketika anak berangkat kerja, itu istri anak ngantar sampai pagar Ustaz. Kemudian anak diliatin sama dia sampai menghilang dari pandangan dia, baru dia masuk ke rumah. Jadi mungkin kembali kepada tradisi dan budaya, artinya budaya-budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, ya silahkan dilakukan. Apalagi ketika seorang suami melakukan itu, atau istri mengantar suaminya dalam rangka berkhidmat kepada suaminya, menyenangkan hati suaminya, menjaga rumah tangganya, insya Allah akan berpahala di situ. Tapi kalau tadi dikatakan apakah sunnah ya, wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi SAW ketika beliau mau masuk rumah, itu beliau pakai siwak. Di sini beliau ketika mau berjumpa dengan istrinya berusaha untuk dengan aroma mulut yang nyaman gitu loh. Tidak seperti laki-laki yang kadang-kala nggak peduli dengan aroma mulutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kami dari Canberra ada pertanyaan, apa hukumnya memutuskan silaturahim? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memutus tali silaturahim dengan kita? Jazakallah khairan. Ini kerabat ya.
Teman dan kerabat Ustadz. Siap. Nah, ahibati fillah, ingin mengingatkan kembali bahwasanya ada hubungan yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah ini dengan setiap muslim. Jadi pertemuan kadangkala dengan ada hubungan kerabat. Di mana Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwasanya sedekah kepada muslim itu sedekah. Ini muslim nih, saudara kita muslim ini. Itu sedekah kepada miskin, orang muslim yang miskin, ya sudah, kita dapat pahala sedekah. Tapi ketika kita sedekah kepada muslim yang kerabat kita, maka kita akan dapat dua, pahala sedekah sama pahala silaturahim. Jadi mohon bahasa ini perlu digunakan dengan benar ya. Karena sebagian orang mengatakan, ana alhamdulillah banyak saudara, atau anak suka silaturahim Ustaz. Masya Allah dia punya kawan banyak, tapi ke tempat keluarganya nggak pernah dia. Jadi sebenarnya dia tadi banyak menjalin ukhuwah Islamiyah, tapi bersama silaturahim kadang-kala dia lupakan. Tapi kita kembali kepada pertanyaan, apa hukumnya memutuskan silaturahim? Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannah qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini ancaman yang dahsyat sekali, jemaah. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Artinya dia diancam neraka. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'alki. Apa engkau enggak ridha? Aku akan menyambung yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskan. Terus apa sikap kita kepada orang yang memutuskan rahim? Yang pertama, cobalah kita cari tahu jemaah. Apa sebenarnya yang mendorong dia memutuskan silaturahim? Kadang-kala masalah harta, urusan dunia, kadang-kala urusan salah faham. Atau mungkin ada fitnah orang. Sehingga kita berusaha untuk menyambung rahim yang dia putuskan. Karena fadilah yang besar, keutamaan yang agung bagi yang menyambung silaturahim itu, kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Yang namanya wasil, orang yang suka menyambung rahim, itu bukan yang bales-balesan. Bukan. Walakinnal wasil, yang dikatakan orang yang menyambung rahim, itu adalah walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Adalah orang yang apabila rahimnya diputuskan, dia berusaha menyambungnya. Jadi tatkala ada orang yang memutuskan tadi, kita berusaha untuk menyambungnya. Bukan kita malah mengatakan, ya udah dosanya dia yang mutusin. Tapi benar, dia yang berdosa. Tapi kita kan ingin dapat fadilah. Bagaimana kita terus berusaha untuk menyambung rahim itu. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengadukan tentang kerabat mereka. Tentang kerabat dia. Yang dia berkata, ya Rasulullah, innali rahiman. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku punya kerabat. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat kepada aku. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku nyambung, mereka putus. Apa kata Nabi SAW? La in kunta kama qulta. Kalau benar yang kau ucapkan, memang kejadiannya seperti itu, engkau akan mendapatkan perlindungan selalu dari Allah Azza wa Jalla, dan engkau seakan-akan memberikan bara api kepada mereka. Jadi bagi sikap kita terhadap orang yang memutuskan silaturahim, bagaimana kita berusaha menyambungnya. Urusan dia yang mutusin, udah urusan dia. Apa yang dapat kita lakukan, itulah yang kita kerjain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Melbourne. Begini Pak Ustadz, ya. Ada cerita antara anak dan bapak
yang silaturahminya itu terputus. Pertama karena anaknya yang susah dihubungi mengeblok bapaknya. Terus kemudian bapaknya mungkin sakit hati atau gimana, jadi lambat laun selama 4 tahun tidak ada komunikasi. Terus mungkin dia merasa sakit hati, terus dia juga tidak mau mengakui anaknya. Mereka saling tidak mengakui antara anak dan bapak keduanya. Sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Itu hukumnya bagaimana? Nah, Itu hukumnya bagaimana untuk keduanya, Pak Ustadz? Subhanallah jemaah. Ya, bagaimana hukum untuk keduanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memutuskan hubungan sama kesalahan dari pihak ayah. Sikap anaknya yang buruk. Dikatakan iminku. Dia tidak ngajarin aku. Ada orang tua yang tidak ngajarin anaknya agama. Agama nggak pernah. Akhirnya harus sibuk dia membuat kontrak dengan pekatnya dengan benar. Tidak memilihkan ibu yang sadar diri. Boleh jadi memang anaknya yang durhaka. Tapi tetap engkau orang tua. Engkau tahu apa masalahnya. Semoga dengan ketemu masalahnya bisa diperbaiki. Tapi tugas kita. Apa yang dapat kita lakukan melihat dua orang. Islahu dhatil bain. Anaknya. Kita datang ke bapaknya. Karena kalau bicara pertanyaan ini yang bertanya kan orang lain. Bukan bapak, bukan anak. Menunjukkan kedua tidak saling mengakui. Nah, tugas kita adalah untuk memperbaiki yang nggak bisa dilupakan. Juga ada kecintaan anak kepada orang tua. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Mengenai orang putih ya. Nah itu kalau ya apa yang harus saya lakukan? Kemudian kita kedua, diberi sama orang-orang non-muslim, sama kerabat yang non-muslim dalam acara. Non-muslim. Iya, acara Natal umpamanya gitu ya, atau akhir tahun. Siap. Kita sudah sekuat tenaga, saudara kami adalah hanya di atas kertas. Gimana saudara kami? Nggak tahu. Mungkin kayak di Baik yang muslim atau non-muslim, bicara acara-acara yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Yang kedua, berkaitan dengan kerabat ya. Memang kerabat ini yang namanya rahim, itu yang satu rahim. Boleh jadi nyambung ke kakek yang ketiga ya. Abdul Qadir itu jadi kerabat dekat. Jadi kerabat itu ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kalau tadi kita punya kerabat yang disebut muslim. Jadi kalau bicara non-muslim pun tetap kerabat. Bisa kita masukin ke hati. Seperti yang Nabi SAW tadi sampaikan. Yang disebut orang yang menyambung rahim itu bukan yang bales-balesan. Tapi adalah orang yang tatkala diputuskan rahimnya, dia nyambung. Ini yang perlu dilakukan sekarang. Dia ngomong cuma di atas kertas, ya udahlah. Engkau mau nganggap apapun, tapi tetap engkau buat aku adalah saudaraku. Maka kita terus berbuat baik sama dia. Bukan berharap balas budi dari dia. Ada apa anak ngurusin orang yang gak mau diurusin? Tapi karena Allah yang nyuruh kita menjaga rahim, maka anak lakukan itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Apabila ada yang mau membeli rumah, tetapi mereka memasukkan ke KPR, bagaimana hukumnya buat kita sebagai penjual? Apakah boleh atau termasuk dalam perbuatan riba atau kemungkaran? Beli cash atau bagaimana, Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiqh. Iya jemaah, begini. Kalau kita lihat urusan riba ini, orang yang tidak mau riba itu kena debunya riba. Dia nggak mau, tapi kena debunya riba. Dari merajalelanya riba. Dan itu yang menyebabkan kehinaan umat Islam. Bagaimana
Kita maunya uang kita. Ana jual 5 juta, ya Ana minta 5 juta. Terus bagaimana dengan pembeli? Oh ya pembeli, dia mau dapat uang dari mana? Pokoknya engkau bayar kepada aku 5 juta. Mau dia akan ini riba. Antum janganlah. Berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kita memberikan nasihat kepada dia. Kalau dia akhirnya nanti memasukkan ke KPR, dia muamalah riba. Artinya muamalah kita itu ya anak lagi. Atau kita memudahkan anak punya kenalan di sini. Antum bisa ke sana. Enggak. Kita mengatakan bahkan kita kasih nasihat. Ustaz, antum janganlah. Itu dosa gitu. Seperti itu. Perkara dia setelah dikasih nasihat nggak mau, dia tetap ambil ke KPR. Masuk ke, tapi jangan sampai kita menjadi fasilitator untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Sydney putaran Waalaikumsalam kedua. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naam, tafadhali. Suaminya juga udah meninggal. Nah, sebagai ponakan kita dulu pernah diurusin gitu Ustadz. Anak ya. Sebagaimana doa buat orang yang meninggal dunia itu bukan hanya dari anak. Maka kita lihat sholat jenazah itu yang warhamhu wa'afi wa'fu. Berbuat baik kepada orang yang meninggal dunia itu boleh jadi bukan anaknya. Boleh jadi kakaknya. Boleh jadi adiknya. Boleh jadi keponakannya. Boleh jadi orang tua kepada anaknya yang meninggal dunia. Jadi bukan anak. Karena memang yang meninggal Rasulullah SAW. Masya Allah beliau sering berbuat baik kepada istri-istrinya. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi tatkala seorang anak, semoga paman atau bibinya mendapatkan bagian pahala dari apa yang dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan dari Perth lagi. Apakah boleh jika kita batal wudhu di dalam Masjidil Haram atau Madinah menggunakan botol air semprot untuk berwudhu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiikum. Selama sesuai dengan aturan boleh aja. Jangan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Di sini, di rumah kita. Kita mau wudhu pakai semprotan. Boleh-boleh aja. Asalkan sesuai. Sesuainya gimana? Basuh. Maka yang dibasuh tetap harus dibasuh. Yang diusap tetap diusap. Apa perbedaan basuh sama usap? Yang Anda baca dari penjelasan para ulama. Kalau bicara basuh itu airnya mengalir. Jadi airnya itu mengalir ke tangan. Ada air yang mengalir. Jadi kalau bicara kita mau wudhu, cuci muka, kita semprotin muka kita sehingga ada air yang mengalir. Berarti kita udah, jadi kita semprotin sehingga air itu mengalir. Baru kita gosokkan tangan kita. Maka wudhunya sah. Jadi intinya wudhu itu mau di Masjidil Haram, mau di masjid sini, mau di kamar kita, dimanapun harus sesuai. Yang harusnya dicuci kita usap. Umpamanya nih tangannya, dia semprot di tangannya lalu dia usapin. Gak ada yang mengalir di tangannya tersebut. Tapi kalau dia semprot tangannya itu kan biasanya ada air yang mengalir. Baru dia gosok. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu wabarakatuh. Iya, saya dari Canberra mau menanyakan apakah kita boleh menikahi sepupu? Apakah di negeri kita menyebutkan di surat An-Nisa insyaallah ayat 23. Mudah-mudahan Anda nggak salah ya. An-Nisa 23. Baik, iya. An-Nisa 23 ini disebutkan di sini kan saudari kalian, bibi kalian dari bapak, bibi kalian dari ibu ya. Kemudian anaknya saudara keponakan, wa banatul akhi, kemudian wa banatul ukhti wa akhatul, ini dinikahin. Sepupu, kemisanan itu tidak disebutkan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Fatimah itu menikahi siapa? Menikahi sepupu. Yang tidak boleh itu menikahi keponakan. Walaupun kalau di masyarakat kadang-kala mereka menghindarin hal itu ya sudah. Tapi jangan sampai mengharamkan. Artinya kadang-kala mereka maunya udahlah jangan nikah sama sepupu lah. Bukan haram sebenarnya. Tapi supaya engkau punya itu banyak. Dan gak ada masalah. Karena memang secara syariat
tadi kita membaca tidak dilarang, bersedekah diatasnamakan untuk ke orang tua kita. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? sakit kan? Iya, bunyinya dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau dikatakan tadi disembuhkan. Jadi bukan sedekah ibunya, tapi dia bersedekah dengan berharap ibunya disembuhkan. Jadi ibunya. Boleh jadi dia berikan kepada ibunya atau dia mewakili ibunya. Ketika meninggal dunia berarti dia sedekah buat ibunya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, karena Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, dia pernah datang kepada Nabi Madinah pada waktu itu. Apakah afayan fa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah manfaat buat ibuku kalau sedekah buat dia? Kata Nabi, "Na'am." Allah di akhirat ingin diselamatkan dari api neraka, karena manfaat dunia itu otomatis akan didapatkan kalau kita niatnya akhirat. Tapi kalau niatnya dunia untuk sembuh aja, ya sudah, kita cuma dapat manfaat dunia. Jadi kalau suami istri, jazakallah khair. Ketika suami istri, wallahualam, mungkin nanti anak akan lihat lagi ya, yang diangkat amalannya sampai dia kembali, sampai dia bertobat gitu loh, minta maaf sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Maaf Ustadz, ini mau menjelaskan yang tadi. Maksudnya suami istri ini salah paham, bukan si istri durhaka kepada suami. Iya, ya berarti tidak ada masalah. Maksudnya salah paham ini apa? Yang marah suami apa istri yang marah? Dua-duanya itu saling, maksudnya ya berselisih lah gitu Ustadz. Jadi salah paham dua-duanya saling marah gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Jadi kalau ini kan masalahnya bukan bicara mana yang durhaka. Kalau dalam hadis yang disebutkan tadi adalah orang yang durhaka ya, yang nggak nurut sama suami. Kalau ini kan marahan dia. Ketika marahan ini boleh jadi memang salah paham, boleh jadi yang salah. Maka tugas kita memperbaiki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Kalau kalian takut dua orang ini bertikai, nggak ketemu, nggak nemu jalan keluar, maka harus ada mediator dari luar. Kalau yang berkaitan tadi amalan mereka nggak diangkat, wallahu alam, anda nggak tahu, tapi yang ada hadisnya. Tapi kalau yang seperti ini memang ada masalah. Siapa yang salah, wallahu alam. Tinggal bagaimana kita memperbaiki di antara keduanya. Dan sebagai seorang istri, berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Suami ini pemimpin. Kadang-kadang istri menganggap yang salah dia. Ya udah, engkau demi menjaga rumah tanggamu, yang lebih baik itu yang mulai dulu. Datang minta maaf. Karena yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Mau menanyakan untuk menghindari di foto itu sulit. Terkadang dipaksa foto karena kita nggak tahu orang lain posting di medsosnya. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini termasuk bala ya, yang yang sulit dihindarin. Kalau bicara apa hukumnya, ya kita berusaha untuk menghindarinya. Apalagi kalau di situ ada wajah perempuan yang mungkin akan ditonton oleh orang-orang. Apalagi kalau dia dilihat orang di jalanan yang memang nggak pakai cadar. Tapi kalau orang pakai cadar kemudian dia difoto dalam forum perempuan-perempuan aja, akhirnya jadi dilihat yang seharusnya dia nggak ingin itu dilihat. Intinya kita berusaha untuk menghindar semaksimal mungkin. Tapi ada kondisi yang memang nggak sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kita semaksimal mungkin menghindari yang hal-hal yang tidak berguna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, itu kayaknya menjadi pertanyaan terakhir. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing dia mati husnul khatimah.